Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'du. Sahabat Tafakuh yang semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, pada sore hari ini, saya akan menyampaikan kepada para penonton sahabat Tafakuh dimanapun berada tentang sebuah tema menjawab pro kontra isu bangkitnya PKI. Karena dalam beberapa hari terakhir pemberitaan di banyak media massa mengungkapkan tentang berbagai macam sikap, baik dari orang-orang yang pro, yang meyakini ada kebangkitan PKI, atau orang-orang yang kontra, tidak percaya, kemudian tidak yakin, bahkan malah menuduh bahwa orang yang membangkitkan isu PKI itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka dua sikap ini perlu diluruskan dengan melihat kepada data, melihat kepada dokumen tentang tema PKI tersebut atau tentang kebangkitan PKI itu, sehingga dengan demikian kita tidak serta-merta menghukumi isu yang berkembang tadi dengan sesuatu yang tidak kita ketahui. Maka dalam hal ini kami akan menyampaikan beberapa fakta untuk menjawab berbagai macam isu yang berkembang tersebut. Bagi yang kontra menganggap itu adalah isu untuk kepentingan tertentu, untuk kepentingan politik sesaat, atau untuk keperluan-keperluan lain, untuk pengalihan isu dan semacamnya. Tetapi bagi yang melihat kepada sesuatu yang lebih dalam dari munculnya isu PKI pada akhir-akhir ini, atau bertepatan hari ulang tahun PKI tahun 2020 ini adalah hari ulang tahun yang ke-100, 23 Mei 2020 adalah ulang tahun PKI yang ke-100. Tidak semata itu sebenarnya. Kenapa? Karena ada fakta yang mesti kita ketahui untuk kemudian kita bisa berhati-hati. Kenapa disebut seperti itu? Karena kebangkitan PKI yang hari ini kita dengarkan banyak informasi tentangnya bukan berdiri sendiri, tapi memang ada hal-hal yang mungkin belum terkonsumsi dengan baik informasinya oleh kita, sehingga kita merasa apa yang disampaikan itu merupakan isu, merupakan sesuatu yang jauh dari kebenaran. Maka dalam hal ini kami akan menyampaikan kepada sahabat Tafakuh sekalian tentang beberapa fakta. Yang pertama adalah fakta setelah peristiwa gerakan 30 September yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), kemudian mereka gagal dalam melakukan kudeta setelah sebelumnya membunuh beberapa orang jenderal, mendemisionerkan kabinet Soekarno, dan setelah kejadian tersebut bukannya mereka tiarap, bukannya mereka merasa kalah, bukannya mereka merasa bersalah terhadap kudeta yang dilakukan. Tetapi walaupun mereka terpojok pada saat itu, walaupun mereka kocar-kacir konsolidasi partainya, tetapi 1 tahun sesudah peristiwa G30 SPKI, tepatnya pada tanggal 23 Mei 1966, 1 tahun, pada hari ulang tahun PKI yang ke-46, tanggal 23 Mei tahun 66 itu, muncul beberapa surat resmi, dokumen resmi yang diterbitkan oleh Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Indonesia. Dokumen ini itu baru diterbitkan secara terbuka pada tahun 1971. Ini yang mungkin banyak tidak diketahui orang. Kenapa? Karena dokumen inilah sebenarnya yang mengungkap fakta tentang rencana-rencana PKI untuk masa-masa yang akan datang sampai pada hari ini. Jadi kami berusaha untuk meluruskan berbagai macam isu yang mungkin dianggap tidak bertanggung jawab bagi kelompok yang kontra terhadap kebangkitan PKI ini,
supaya kita memahami hal yang demikian dengan fakta ataupun dengan dokumen-dokumen yang ada. Dan dokumen itu kami ambilkan langsung dari dokumennya Partai Komunis Indonesia. Dokumen tersebut berjudul Tegakkan PKI yang Marxis-Leninis untuk memimpin revolusi demokrasi rakyat Indonesia. 5 dokumen penting Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Indonesia terbit tahun 1971. Pada halaman 13 dan 14 itu ada analisa yang disampaikan. Analisanya kejadian pada tanggal 23 Mei 1966, hari ulang tahun PKI. Disebutkan oleh Komite Sentral Partai Komunis Indonesia, berdasarkan hukum-hukum objektif perkembangan masyarakat Indonesia, berdasarkan pengalaman sejarah, sama sekali tidak meragukan bahwa PKI bukan saja akan dapat bangkit kembali dengan kekuatan yang lebih besar, tetapi juga akan berhasil memimpin kelas buruh dan rakyat Indonesia untuk menghancurkan kekuatan golongan kanan Indonesia yang disokong oleh kaum imperialis yang dikepalai oleh Amerika Serikat, dan akan berhasil mengantarkan rakyat Indonesia memasuki zaman baru yang bebas dari penindasan imperialisme dan sisa-sisa feodalisme. Ini pada saat 1 tahun sesudah kudeta yang mereka lakukan, mereka tetap melakukan konsolidasi kegiatan, tetap konsolidasi partainya berjalan. Artinya tidak menjadikan gagalnya kudeta itu menyebabkan mereka tidak melakukan apa-apa, tetapi tetap melakukan kegiatan-kegiatan partai. Masih pada tanggal 23 Mei tersebut, analisa lain disampaikan oleh Politbiro Komite Sentral PKI, sejarah telah membuktikan dan akan terus membuktikan. Kami ulangi, sejarah telah membuktikan dan akan terus membuktikan bahwa penindasan yang bagaimanapun kejamnya dalam zaman sekarang ini tidak mungkin membasmi Partai Komunis dan ajaran-ajaran komunis. Tahun 66, mereka menyampaikan tekad yang demikian, tidak akan mungkin membasmi Partai Komunis. Setiap kali PKI mendapatkan pukulan, ia selalu bangkit kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Ini kan sesuatu yang mungkin baru kita dengar, sesuatu yang mungkin baru diungkap secara terbuka ke publik. Mereka tetap dengan keyakinannya PKI akan bangkit kembali dengan kekuatan yang lebih besar sesudah memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Jadi gagalnya kudeta, kemudian diburunya kader-kader mereka di berbagai tempat di seluruh Indonesia ini, itu akan mereka jadikan sebagai evaluasi. Tetapi kegiatan partai, program partai akan tetap berjalan. Pada tahun 67, 1 tahun kemudian, ini juga pada hari ulang tahun, tanggal 23 Mei, Politbiro Komite Sentral PKI dalam sebuah dokumen yang berjudul Kibarkan Tinggi-Tinggi Panji Marxisme Leninisme Fikiran Mao Zedong atau Mao Zedong, maju terus di atas jalan revolusi. Dibanding 1 tahun yang lalu, kata mereka, dibanding pada tahun 66, dibanding 1 tahun yang lalu, ketika kita memperingati ulang tahun ke-46 partai ini, kini keadaan agak lebih baik. Kedua, partai kita dan gerakan revolusioner Indonesia berada dalam proses kebangkitan kembali. Sedang maju selangkah demi selangkah, tetapi pasti di atas jalan revolusi. Ketiga, pembangunan kembali PKI dan kekuatan revolusi tidak saja berlangsung di Jawa, tetapi juga di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, di Kepulauan Nusa Tenggara, dan Maluku. Ini mereka sampaikan pada peringatan ulang tahun tanggal 23 Mei 1967. Kemudian, langkah apa yang akan mereka lakukan? Apa strategi
untuk mereka bangkit kembali. Ini yang mungkin kita menganggap atau sebagian orang yang kontra tidak yakin dengan kebangkitan PKI, dia membayangkan PKI itu bangkit seperti deklarasi organisasi, seperti deklarasi partai-partai politik yang ada di era reformasi ini. Dengan mengibarkan bendera Palu Arit, dibumbui tulisan Partai Komunis Indonesia secara terbuka. Tetapi PKI tidak sebodoh itu, Ferguson. Kenapa? Mereka pintar, mereka licik. Mereka juga punya strategi. Di antara strategi yang mereka canangkan setelah kudeta tahun 65 itu adalah pola perjuangan yang ditetapkan adalah melalui gerakan ilegal bawah tanah. Melalui gerakan ilegal bawah tanah. Menduplikasi ulang strategi lama yang dahulu mereka terapkan. Sesudah pemberontakan tahun 1926, 1927, itu pemberontakan mereka pertama sebelum kemerdekaan, kemudian menduplikasi pula strategi kudeta Madiun. Pasca kudeta Madiun 1948, mereka merangkak naik dan membangun partai secara ilegal dan gerakan bawah tanah. Pembangunan kembali partai dewasa ini, demikian bunyi dokumen tersebut, kita lakukan dalam keadaan berkuasanya rezim teror kontra-revolusioner yang paling kejam dan paling ganas. Legalitas partai dan hak-hak kemanusiaan orang komunis sudah dirampas sama sekali. Oleh karena itu, partai disusun dan bekerja sepenuhnya secara ilegal. Jadi tidak akan mungkin mereka menampilkan diri secara terbuka seperti yang dalam bayangan banyak orang. Maka akhirnya orang tak percaya PKI tersebut bangkit. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan bentuk konkret dari partai komunis itu. Atau orang yang berani mengaku saya sebagai anggota atau pengurus PKI. Kenapa mereka tidak menampilkan diri seperti itu? Otomatis mereka akan dipojokkan, akan diburu, akan menjadi bulan-bulanan masa. Kenapa? Karena partai sudah menjadi partai terlarang seiring dengan dikeluarkannya ketetapan MPRS tahun 66 nomor 25. Mereka sadar PKI sudah menjadi partai terlarang. Sebelum undang-undang ini dicabut, maka gerakan mereka melalui gerakan ilegal bawah tanah. Dalam bekerja sepenuhnya secara ilegal itu, partai harus pandai menggunakan secara penuh kesempatan-kesempatan yang memungkinkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara legal. Jadi menggunakan payung, menggunakan berbagai macam kamuflase yang itu diakui, legal, dibolehkan, dan mereka menggunakan kamuflase demikian. Sesuai dengan keadaan. Melakukan cara-cara yang dapat diterima oleh massa untuk membangkitkan perjuangan massa dan memimpinnya setingkat demi setingkat ke perjuangan yang lebih tinggi. Ini strategi perjuangan mereka. Jadi jangan dibayangkan PKI bangkit, kemudian mereka menyampaikan ini kami PKI. Kemudian mereka mengadakan perkumpulan secara massal di lapangan terbuka dan mengklaim kami adalah PKI. Tidak demikian. Kenapa? Karena mereka sadar dengan keadaan yang mengharuskan mereka tiarap bergerak di bawah tanah. Seperti dahulu mereka sudah punya pengalaman tahun 26, 27. Sesudah pemberontakan itu mereka tiarap. Sampai pada tahun 1948 ada kesempatan untuk melakukan kudeta di Madiun, mereka lakukan. Setelah gagal kudeta Madiun, mereka tiarap lagi sampai pada tahun 65. Cukup panjang masa mereka tiarap, dan setelah tahun 65 sampai pada hari ini tiarap mereka yang sangat panjang. Kenapa? Rentang waktunya antara 26-27 tadi sampai tahun 48 tidak begitu jauh. Kemudian dari tahun 48 sampai 65 juga tak begitu lama. Tetapi sejak tahun 65 sampai pada tahun 2020 ini rentangnya cukup lama. Kenapa? Ada undang-undang yang membelenggu langkah mereka. Undang-undang ketetapan MPRS tadi. Tentang dilarangnya ajaran komunis berlaku di negeri ini ataupun partai komunis tersebut. Dan mereka memahami undang-undang itu. Maka mereka bergerak secara ilegal di bawah tanah. Kemudian, yang juga perlu kami sampaikan kepada sahabat Tafakus sekalian, salah seorang pimpinan PKI yang bernama Sudisman
pengganti DN Aidit. Setelah tewasnya DN Aidit, maka penggantinya adalah Sudisman. Ketika ditangkap Sudisman ini, dia menjadikan persidangannya sebagai mimbar politik untuk mengkampanyekan misi-misi Partai Komunis. Dijadikan persidangan itu sebagai mimbar politik untuk menyampaikan pesan kepada kader-kader PKI. Dalam salah satu pesannya itu, pada persidangan terakhir tahun 1967, ia menyatakan, meskipun PKI sekarang sudah diserak-serakkan, aku tetap berkeyakinan kuat kalau hanya waktu dan proses sejarah itu sendiri, kalau PKI pada akhirnya akan bangkit lagi. Kalimat ini disampaikan dalam persidangan secara terbuka, karena itulah satu-satunya cara untuk menyampaikan pesan kepada kader-kader komunis, karena tak ada cara lain, maka melalui persidangan itu dia menyampaikan secara terbuka. Pada akhirnya PKI akan bangkit lagi, karena PKI selamanya adalah anak zaman, dilahirkan ke dunia oleh zaman itu sendiri. Pesan lain yang disampaikannya adalah, meski banyak kesulitan dan penderitaan, PKI akan menemukan kembali jalannya untuk naik dengan orang yang jauh lebih segar ketimbang kami berlima. Ini kan semacam wasiat untuk supaya kader-kader mereka yang masih muda menerima amanat yang disampaikan oleh Sudisman ini, dan dia sampaikan itu di persidangan. Dengan anggota kader yang jauh lebih segar ketimbang kami berlima. Siapa mereka yang berlima itu? Pertama, Sudisman sendiri. Yang kedua, DN Aidit, Lukman, Nyoto, dan Sakirman. Mereka pengganti orang yang berlima ini, kata Sudisman, akan membikin kegagalan kami ini sebagai ibu kemenangan mereka. Ini fakta apa lagi? Ini fakta yang menunjukkan secara terbuka bahwasanya mereka tetap akan melakukan pengkaderan, akan tetap melakukan kegiatan-kegiatan untuk meneruskan misi mereka, mengkomuniskan Indonesia, atau bergerak mencari kader untuk melakukan program-program partai, walaupun partai sudah menjadi partai terlarang. Sahabat Tafakus sekalian, dalam mimbar politik itu juga, persidangan tersebut, Sudisman menyampaikan kalimat lain. Pada akhirnya, ia akan merangkak balik dengan tangan dan lututnya. Maksudnya, Partai Komunis yang sedang terpuruk jatuh dan sudah menjadi partai terlarang tersebut, pada akhirnya partai ini akan merangkak balik dengan tangan dan lututnya untuk menangkap dan menghancurkan musuh rakyat yang sesungguhnya, kaum imperialis, para tuan tanah, dan kelompok-kelompok garis keras lain di negeri ini. Sekarang siapa yang dituding sebagai kelompok-kelompok garis keras? Itu adalah kaum muslimin. Ulama-ulama yang dituduh sebagai kelompok, pimpinan kelompok-kelompok garis keras. Bahasa ini adalah bahasa yang sudah dipergunakan oleh Partai Komunis, Sudisman, dalam persidangannya itu, bahwasanya mereka akan menghancurkan musuh rakyat yang sesungguhnya. Mereka menganggap musuh rakyat itu adalah kaum imperialis. Yang kedua, tuan tanah, orang-orang kaya, ataupun dalam istilah mereka orang-orang borjuis, dan kelompok garis keras lain di negeri ini. Ini alamatnya jelas kepada ulama, alamatnya jelas kepada umat Islam. Kenapa? Karena ulama yang jauh sebelum peristiwa 30 September itu, yang memperingatkan rakyat Indonesia tentang bahaya ajaran paham komunis apabila mereka menguasai negeri ini. Dan mereka menyebut orang yang memperingatkan tentang bahaya komunis itu adalah orang-orang garis keras. Dan kalimat itu pun pada hari ini kita mendengar diucapkan. Dan itu adalah bahasa-bahasa yang digunakan oleh Partai Komunis Indonesia. Pada tahun 69, bulan Desember 1969, ini ada fakta menarik dari pihak luar. Dari siapa? Dari Sarwo Edi Wibowo,
seorang panglima, pemimpin yang mengomandoi penumpasan PKI di banyak tempat. Brigjen atau Letjen Sarwo Edi Wibowo ini menyampaikan sebuah prediksi kepada Hendro Subroto. Hendro Subroto ini adalah seorang wartawan. Pada bulan Desember tahun 69 itu dia menyampaikan prediksi. Apa yang disampaikannya? Berdasarkan dokumen-dokumen yang disita. Ini temuan dari Letjen Sarwo Edi Wibowo. Berdasarkan dokumen-dokumen yang disita dan hasil interogasi terhadap pimpinan dan anggota PKI yang tertangkap pada waktu Komandan Korps Baret Merah Letjen Sarwo Edi Wibowo memimpin operasi penumpasan pasca 30 September, diprediksi ini berdasarkan temuan lapangan setelah melakukan operasi penumpasan tadi, dokumen-dokumen yang didapati, maka Letjen Sarwo Edi Wibowo memprediksi dalam jangka waktu 35 tahun sampai 45 tahun mendatang sejak tahun 69 itu berapa? Kalau kita jumlahkan sekitar tahun 2005 sampai tahun 2010, jadi 35 tahun sesudah itu atau 40 tahun sesudah itu, berarti antara tahun 2005 atau 2010 terhitung sejak tahun 65 atau sejak dari tahun 2005 sampai tahun 2010, PKI akan bangkit kembali berdasarkan dokumen yang disita. 35 atau 40 tahun pasca 65 itu, maka PKI akan bangkit lagi. Artinya apa? Sejak tahun 2000-an itu sudah nampak, sudah muncul gerakan-gerakan yang berusaha untuk mempromosikan kembali ide-ide Marxis-Leninis, berusaha mensosialisasikan kembali tentang paham-paham komunis. Hendro Subroto menyampaikan hal yang demikian, ini melalui bukunya yang berjudul Dewan Revolusi PKI. Ini terbit tahun 2008 yang lalu. Dalam buku ini, beliau menyampaikan prediksi dari Sarwo Edi Wibowo tadi. Kemudian disebutkan pula caranya bagaimana bangkitnya PKI 35 atau 40 tahun mendatang setelah tahun 65 itu. Modusnya adalah dengan melakukan penyusupan ke berbagai bidang. Melakukan penyusupan ke berbagai bidang. Termasuk dalam pemerintahan, TNI, Tentara Nasional Indonesia, partai dan lembaga-lembaga lainnya. Seperti yang pernah dilakukan PKI sejak pertengahan dasawarsa 1950-an. Mereka akan kembali menduplikasi strategi lama yang tadi sudah kami sampaikan. Ini pernyataan yang disebutkan oleh Hendro Subroto, dan ini konkret, bukunya bisa ditemui, bukunya bisa dibaca, dan keakuratan informasinya juga bisa dipertanggungjawabkan. Itu dari pihak luar yang memprediksi setelah menemukan banyak dokumen dari Partai Komunis Indonesia. Dan berikutnya, fakta lain dari internal PKI itu adalah tadi dari Sudisman, maka dokumen berikutnya adalah dari Rewang. Rewang ini juga merupakan anggota Komite Sentral PKI pasca peristiwa 30 September tersebut. Dalam nota pembelaannya pada tanggal 18 Desember 1971 di Jakarta, dia menyampaikan apa? Yang disampaikannya adalah dalam sejarah perkembangannya hampir setengah abad. Jadi mereka tak mempunyai mimbar untuk menyampaikan pesan, maka persidangan mereka jadikan sebagai mimbar politik. Dalam sejarah perkembangannya hampir setengah abad, Partai Komunis Indonesia mengalami berkali-kali terpukul jatuh dengan luka-luka parah di sekujur tubuhnya. Tetapi juga tiap kali jatuh, partai ini bangkit kembali. Partai ini bangkit kembali. Tenaga-tenaga penggeraknya yang jatuh dalam perjuangan digantikan oleh tenaga-tenaga baru yang tumbuh dan ditumbuhkan oleh syarat-syarat objektif yang terdapat di negeri ini. Ini
keyakinan atau semacam motivasi kepada kader-kader baru Partai Komunis yang disampaikan oleh Rewang dalam persidangannya tahun 71. Fakta ini atau dokumen ini baru terbit beberapa tahun yang lalu dalam buku yang disusun oleh Djoko Waskito, Saya Seorang Revolusioner, Memoir Rewang. Ini baru terbit pada tahun 2017. Buku ini terbit tahun 2017, diterbitkan oleh penerbit Ultimus Bandung. Ini Rewang berkeyakinan bahwasanya PKI akan kembali bangkit dan dalam perjuangan tersebut akan digantikan oleh tenaga-tenaga baru yang tumbuh dan ditumbuhkan oleh syarat-syarat objektif yang terdapat di negeri ini, di negeri Indonesia ini. Kaderisasi tetap mereka lakukan. Maka ketika ada orang yang tidak yakin dengan kebangkitan komunis itu, maka dia salah sebenarnya dalam melihat bagaimana cara komunis bangkit. Kenapa disebut salah? Karena pola kebangkitannya tidak seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. Kita membayangkan dengan tampil secara terbuka, tetapi mereka melakukan malah sebaliknya. Ini yang perlu kita dudukkan secara benar. Pada tahun 2014 yang lalu, terbit sebuah buku yang bisa disebut sebagai kitab sucinya orang komunis di seluruh dunia. Buku itu berjudul Manifesto Partai Komunis. Buku ini ditulis oleh Dedengkot Komunis Internasional, yaitu Karl Marx dan Frederick Engels. Terbitnya buku ini pada tahun 2014 yang lalu, yang diterbitkan oleh penerbit Cakrawangsa Yogyakarta. Apakah yang menerbitkan ini adalah orang yang anti komunis atau orang yang ingin paham komunis kembali disosialisasikan di tengah masyarakat Indonesia? Tentunya orang yang waras, orang yang sehat akal pikirannya akan menjawab bahwasanya dengan diterbitkannya Manifesto Partai Komunis ini adalah bertujuan untuk menyebarkan paham komunis di Indonesia. Maksud kami, ini adalah bentuk lain dari fakta bangkitnya orang-orang yang pro dengan ajaran-ajaran komunis, sehingga mereka mau menerbitkan ulang buku Manifesto Partai Komunis, panduan orang komunis di seluruh dunia. Dan buku ini dahulunya adalah buku yang diterjemahkan oleh tokoh-tokoh komunis. Siapa yang menerjemahkan buku ini? Yang menerjemahkannya adalah D.N. Aidit, M. H. Lukman, A. Hafil, P. Pardede, dan Nyoto. Jadi terjemahan tahun 2014 ini adalah terjemahan yang berasal dari terjemahan dulu yang dilakukan oleh tokoh-tokoh PKI. Ini kami sampaikan kepada para pemirsa sekalian untuk sebagai bukti bagi kita bahwa bangkitnya komunis itu adalah nyata adanya. Tapi jangan dibayangkan mereka bangkit dengan mendemonstrasikan diri secara terbuka, mendemonstrasikan berbagai macam kegiatan, seminar dan lain sebagainya secara terbuka. Tetapi mereka melakukan kegiatan melalui kegiatan-kegiatan ilegal bawah tanah. Kalaupun mereka muncul ke permukaan adalah dengan menunggangi atau dengan berpayung kepada lembaga-lembaga legal, tapi tidak memakai nama Partai Komunis Indonesia. Buku yang sama, para pemirsa sekalian, juga diterbitkan pada tahun 2015. Jadi tahun 2014 terbit di Yogyakarta dan mengalami cetak ulang sampai tahun 2016, sebanyak 6 kali cetak ulang. Dan yang merah ini bukunya sama, Manifesto Partai Komunis juga. Buku ini terbit di Bandung, diterbitkan oleh penerbit Ultimus Bandung tahun 2015 yang lalu. Buku yang sama.
Artinya, ada pihak yang berkepentingan supaya ajaran ideologi komunis kembali tersosialisasikan di tengah masyarakat Indonesia. Dan penerbit Ultimus ini adalah sebagian besar buku yang diterbitkannya adalah berasal dari tahanan-tahanan politik Partai Komunis Indonesia. Salah satunya buku yang tadi kami sampaikan juga, buku Memoir Rewang, Saya Seorang Revolusioner. Ini juga diterbitkan oleh Ultimus Bandung. Dengan penyampaian ini, semoga semakin membuka pikiran kita, membuka hati kita untuk mewaspadai setiap gerakan yang mengarah atau memberikan tempat bagi paham ideologi komunis di negeri ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.